Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Gini Kelas WMS di siang hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang baru bergabung, perkenalkan saya Rizka dari Onboarding Specialist Gini yang akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Gini Kelas yang akan kita bahas di topik siang hari ini ya, teman-teman semuanya. Dan untuk hari ini juga saya tidak sendiri karena akan ditemani juga oleh rekan saya, yaitu dari Kak Febrian juga, tim onboarding specialist Gini. Dan untuk siang hari ini, fitur yang akan kita bahas adalah update fitur terbarunya Gini WMS, yaitu VEVO ya, first expired, first out. Kemudian untuk hari ini apa saja untuk beberapa disclaimer-nya ya untuk teman-teman yang join. Jadi untuk teman-teman yang masuk di Gini Kelas hari ini, dimohon agar mematikan mikrofonnya selama simulasi training berlangsung. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada concern atau mau ada feedback seperti itu ya bisa disampaikan di kolom chat terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang sekiranya mungkin ingin rekamannya atau mungkin telat join atau mau tonton ulang training kita hari ini ngapain aja, bisa informasikan ke kolom chat Zoom ya, email yang teman-teman miliki supaya nanti kita kirimkan rekaman hari ini ke email teman-teman semua. Dan juga nanti kita di akhir sesi kita seperti ada feedback kecil-kecilan ya. Jadi teman-teman nanti bisa berikan kita juga ya umpan balik atau saran untuk training hari ini. Mungkin ada yang bisa kita improve ke depannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang akan kita bahas hari ini ada beberapa topik. Jadi nanti akan dimulai dari aku dulu. Dan ini aku akan share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Ditunggu sebentar. Oke, ini aku share dulu ya. Oke, nah ini aku mau konfirmasi dulu ya ke Kak Febrian. Untuk layarku saat ini udah tampil, Kak? Sudah, Kariska, sudah. Sorry. Oke, siap. Yang pertama-tama aku bakal bahas dulu ya teman-teman mengenai pengaturan ya, pengaturan yang sebelumnya belum ada. Jadi ini juga nanti akan mengaktifasi sistem VEVO dan juga batch management produk teman-teman. Jadi di bagian halaman Gini WMS-nya, kita masuk dulu ke bagian settingnya ya. Jadi di sini ada manajemen sistem. Lalu nanti kita masuk ke bagian pengaturan sistem ya, teman-teman. Nah, kalau dulu kan kita cuma ada settingan di sini cuma ada manajemen outbound sama aturan global ya. Nah, sekarang kita ada yang namanya manajemen batch ya. Untuk pengaturan ini pada dasarnya itu akan dimatikan ya, atau di-off-kan toggle-nya. Jadi, teman-teman di sini kalau memang dari sisi produknya itu pengen memasukkan juga nih informasi umur simpan atau batch. Kan setiap produk yang memang ada expiry itu ada batch-batch-nya sendiri ya. Teman-teman bisa mengaktifkan untuk toggle ini. Nah, jadi kalau kita nyalakan toggle-nya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Dan kemudian di bagian sini itu ada beberapa opsi. Jadi setelah kita nyalakan, biasanya yang pertama itu ada beberapa hal yang akan tampil nih. Yang pertama, apakah pencampuran diizinkan? Jadi di sini ada pencampuran diizinkan dan juga ada pencampuran tidak diizinkan. Nah, pada umumnya biasanya akan muncul di sini itu pencampuran tidak diizinkan ya, teman-teman. Apa sih fungsinya yang si bagian pencampuran tidak diizinkan ini? Jadi kalau misalnya kita pilih yang pencampuran tidak diizinkan, kalau misalnya kita nyalakan, berarti kita tidak memperbolehkan nih, kalau misalnya kita punya lokasi, biasanya kan kalau ada produk-produk yang memang punya expired date seperti itu, dalam satu lokasi kita nggak campur-campur ya teman-teman dengan yang misalnya sekarang tanggal 22 Agustus nih, di lokasi tertentu kita punya yang expirednya nanti di tanggal 31. Nah itu kan dia punya nomor batch-nya sendiri, kita nggak campur dia misalnya nomor batch-nya 001. Nah umumnya kan kita nggak mau campur dia sama nomor batch yang lain, kayak misalnya 002, 03 juga masuk ke situ. Nah, ini kita bisa pakai settingan yang pencampurannya tidak diizinkan. Jadi produk dengan batch yang berbeda nih, dia nggak diperbolehkan ditempatin di lokasi yang sama. Tapi kalau misalnya kita pilihnya pencampurannya diizinkan, maka anggapannya nih kalau kita punya produk dengan production date dan juga expired date masing-masing nih, punya nomor batch yang beda-beda juga, mereka diperbolehkan buat ditempatkan di rak atau di lokasi yang sama, seperti itu. Nah, lalu di bagian bawahnya di sini ada aturan pembuatan nomor batch ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ada 3 pilihan. Jadi ini yang akan menentukan untuk kita misalnya punya
di setiap stok yang kita masukin ke sistem gitu ya, itu kan biasanya menghasilkan nomor batch ya kalau di lapangan. Nah, kita bisa atur di sini apakah kalau yang pertama kita pilih, maka nomor batch ini nggak akan dibuat secara otomatis. Kita ketik manual, istilahnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak akan di-generate otomatis by system. Tapi kalau misalnya mau otomatis, di sini pilihannya ada dua. Yang pertama, nomor batch itu akan dibuatkan secara otomatis dari sistem dengan 6 digit ya. 6 digit itu urutannya dari tahun dulu, kemudian bulan, dan hari berdasarkan tanggal produksinya ya. Jadi misalnya dia tanggal produksinya itu hari ini, 22 Agustus, bulan 8, bulan 23. Berarti nanti nomor batch-nya itu karena mulainya dari tahun berarti 23 dulu. Terus bulannya itu kan bulan 8 ya, 2308. Terus harinya itu kan tanggal 22, berarti nanti 22. 230822 karena dia ngikutin tanggal produksinya. Kalau aku pakai contoh yang pertama. Tapi kalau kita pilihnya yang ketiga, di sini dihasilkan otomatis juga nomor batch-nya, namun ini berdasarkan tanggal kadaluarsa. Nah, urutannya sama sih untuk format batch-nya. Tahun dulu, bulan dulu, baru hari. Jadi kalau misalnya kadaluarsanya misal aku ambil di nanti, tanggal 31 Agustus, berarti 31 Agustus 2023 ya, 23, kemudian 08, 31. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama ya, jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan aja. Oke, kemudian kita lanjut ke informasi tambahan ya, teman-teman. Sebentar. Oke, untuk informasi yang aku tampilkan sekarang di layar, jadi untuk halaman yang si manajemen batch ini, selain teman-teman juga bisa secara default nyarinya di bagian pengaturan sistem ya, di manajemen sistem, teman-teman juga untuk bisa masuk ke halaman manajemen batch ini juga bisa diakses dari menu manajemen inbound ya. Jadi mau manajemen inbound diterima, inbound manual, atau masuknya ke bagian inbound transfer, nah di bagian sebelah kanan sekarang ada namanya pengaturan inbound. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, nanti dia akan nge-jump ke halaman yang manajemen batch ini, yang di pengaturan sistem yang tadi kita akses. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya teman-teman ke bagian bawah ya settingannya. Tadi kita udah bahas manajemen batch, sekarang kita masuk ke aturan global. Nah, untuk di aturan global, di bagian manajemen outbound. Di manajemen outbound sekarang ada yang beda. Jadi di bagian bawah di sini, karena kan sekarang kita sudah mendukung FIFO ya teman-teman. Jadi kita sebelum FIFO itu stok yang dikeluarin sistemnya FIFO, first in, first out. Jadi kita di sini sekarang ada namanya strategi outbound. Di sini kita bisa pilih nih, apakah mau FIFO atau mau FIFO gitu. Kalau misalnya di sini itu kita pilih FIFO, maka nanti untuk produk-produk yang memang kita udah atur untuk masa simpannya, expired production date seperti itu, dia nanti akan dikeluarkan berdasarkan yang mau expired duluan. Oke, nah nanti kalau misalnya udah kita pilih FIFO, terus nanti ada keterangan seperti ini, biasanya nanti kita akan diarahkan ke sini ke manajemen batch gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini dimatikan, gini ya, dimatikan, terus teman-teman mulainya tuh tadi bukan dari manajemen batch, tapi mulainya dari manajemen outbound dulu. Nah, ketika teman-teman klik FIFO, nanti dia akan diminta untuk nyalain si pengaturan ini. Gitu. Oke, kalau untuk yang pengaturan terbaru kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk masukin kayak tanggal, bulan, tahun, masa simpan, dan lain sebagainya itu di bagian mana? Jadi kita akan masuk ke manajemen produk terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita sekarang masuk ke manajemen produk. Oke, nah ada yang sedikit beda juga ya. Jadi ini kita mau jelasin ke teman-teman. Setelah kita udah atur nih bahwa kita mau nyalain yang manajemen batch produk tadi, maka kan kita harus set ya produk-produk kita itu seperti umur simpannya berapa hari, berapa bulan, berapa minggu misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa aturnya di bagian manajemen produk. Karena sebelumnya itu belum ada fitur si FIFO ini sebelumnya kan semua menganut sistem FIFO ya. Nah, apabila teman-teman pengen mengatur baik satuan secara massal lewat manajemen produk ini bisa. Nah, ini aku ada beberapa contoh kalau misalnya produknya itu udah kita atur untuk umur simpannya, biasanya nanti di bagian luarnya dari manajemen produk, dia akan kelihatan ya, oh seperti produk yang sweater pria ini ambil contoh aja ya teman-teman, dia udah ada umur simpannya, kemudian sampel edit ini dia punya nomor simpannya. Nah, sisanya nih dia belum ada seperti itu ya. Nah, jadi di sini
Yang agak sedikit berbeda, misalnya contoh yang sampel saja ini ya, sampel yang ini kita buka dulu dari secara satuan, kita klik ubah. Nanti di bagian bawahnya itu ada umur simpan atau manajemen batch. Nah, ini secara default akan mati. Jadi kalau kita nyalakan, ini aku pilih gudangnya dulu ya. Entah. Dinyalakan, maka kita akan wajib untuk mengisi si umur simpan produk tersebut. Nah, untuk masa penyimpanannya sendiri kita ada sediakan satuannya itu 3 jenis ya. Apakah dia disimpannya itu bisa berapa hari, atau berapa bulan, atau berapa tahun. Sorry, satuannya ada 3 aja ya teman-teman. Hari, bulan, tahun. Kemudian di sini itu ada batasan inbound sama batasan outbound. Nah, kalau untuk yang batasan inbound sama batasan outbound itu mengatur nih, kalau misalnya yang batasan inbound itu dia akan mengatur, misalnya ini aku pilih masa simpannya 10 hari aja ya, contoh teman-teman. Batasan inbound-nya aku pilih misal 5 hari, batasan outbound-nya 2 hari. Nah, kalau aku pakai contoh yang batasan inbound seperti ini, kalau yang batasan inbound sama outbound itu cuma satuannya hari aja ya, maka anggapannya stok itu nggak akan bisa masuk nih kalau misalnya 5 hari lagi itu dia expired gitu ya. Nanti aku bakal contohin juga ke teman-teman. Contoh misalnya ini tanggal 2 Agustus gitu ya. Kebetulan aku ada inbound stok hari ini gitu ya. Inbound stok hari ini. Kemudian dia itu expired-nya ternyata 5 hari dari sekarang, tanggal 27 misalnya. Nah, ini sistem tidak akan memperbolehkan karena kita udah ngebatasi nih batasan inbound-nya itu 5 hari. Jadi kalau dia sama dengan batasan yang kita buat atau kurang dari batasan yang kita buat, maka sistem nggak memperbolehkan. Nah, kalau outbound ini untuk stok yang keluar. Maka kalau aku pakai di sini tanggal 22 nih, tanggal 22, terus misalnya ini ini pakainya 2 hari, hari ini tanggal 22 Agustus, ada stok yang keluar hari ini nih, tapi dia expired-nya tanggal 24. Nah, itu dihitungnya dari hari dia keluar ya. Maka anggapannya itu tidak diperbolehkan sama sistem, karena dia itu udah kita bikin limit 22. Jadi kalau misalnya, 2 hari. Kalau misalnya dia keluar tanggal 27 atau 30, pokoknya di atas 2 hari itu baru diperbolehkan. Gitu kira-kira. Ini kita aktifin dulu ya untuk si produk sampel ini. Kemudian aku simpan. Maka si produk sampelnya sekarang ada keterangannya yang memiliki umur simpan. Tapi kalau produk kita itu di gudang ada banyak banget nih, ada satu-satu kayak gitu kan lumayan capek ya. Nah, kita bisa pakai fitur si import export. Nah, untuk si fitur export import ini teman-teman disaranin untuk melakukan ekspor dulu ya, supaya nanti pada saat teman-teman mau import, tinggal di copy paste aja informasinya ke template importnya. Jadi teman-teman nggak perlu ketik manual. Nah, ini aku ekspor dulu contoh data yang ada di layar. Contoh, kita bisa pakai download data yang berdasarkan dipilih dulu, misalnya. Karena dari informasi data yang kita download ini, beberapa datanya itu akan diperlukan nih teman-teman untuk kita masukin ke file import. Kira-kira seperti ini kalau misalnya Excel-nya udah kita download ya. Nanti dia ada produk code juga. Nah, ini nanti kita perluin. Ini teman-teman harus ekspor dulu supaya nggak bingung gitu ya. Kemudian kita balik dulu ke WMS-nya. Kemudian kita download yang file impor pembaruan ya. Kalau untuk impor pembaruan kita mau masukin nih. Kita download dulu template-nya. Nah, yang baru kalau kita mau import hasil pembaruan data produknya kita, di template-nya tuh sekarang ada tambahan nih teman-teman. Yang wajib dimasukin pertama itu produk code-nya. Produk code-nya teman-teman bisa ambil dari file yang kita udah download, yang pertama. Kemudian untuk yang produk SKU, kita juga nanti bisa copy paste aja dari yang kolom B di file download pertama. Kemudian untuk yang product name variant code ini sebenarnya tidak wajib, cuma untuk yang berhubungan sama umur simpan tadi, nanti dia letaknya di bagian sini nih, startnya dari kolom L. Nah, di sini itu ada shelf life atau batch management. Nah, di bagian kolom ini teman-teman nggak perlu bingung ya harus diisi apa, karena kita udah sediain drop down. Di sini drop down-nya ada itu ada enable, ada disable. Jadi teman-teman tinggal pilih aja kalau manajemen batch produknya atau umur simpannya pengen dinyalakan, teman-teman pilih enable. Tapi kalau misalnya pilih disable, maka ini akan dinonaktifkan. Jadi nggak perlu isi kayak limit inbound, outbound yang tadi, umur simpan itu nggak perlu diisi juga kalau teman-teman disable sebenarnya.
Kemudian di sini ada kolom M sama kolom N. Yang pertama itu shelf life, yang kedua itu shelf type. Kalau kita balik ke yang file tadi, kan kita akan diminta ya kalau kita edit satuan produknya tadi diminta ya umur simpannya itu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun. Nah, maka di sini kita masukin dulu ya satuannya. Masa simpannya itu satuannya mau hari, bulan, atau tahun. Lalu di bagian shelf life-nya kita baru masukin angka ya, value yang kita bisa masukin secara manual gitu. Nah, baru di kolom O dan juga kolom P kita masukin inbound limitation. Nah, tadi kan inbound sama outbound, kita lihat ya, dia satuannya itu hanya ada hari, teman-teman. Jadi di sini tuh dia nggak ada drop down kayak seperti ini nih, days, month, year, tidak ada. Jadi teman-teman langsung masukin aja angkanya itu dalam satuan hari itu ditranslate jadi berapa hari di bagian sini. Gitu. Karena kan anggapannya kita nggak perlu ada batasan yang sejauh sampai bulan dan tahun ya, kalau mau masukin barang atau keluarin stok gitu ya, masukin stok atau keluarin stok. Itu. Nanti kalau misalnya ini sudah diisi, filenya nanti tinggal disimpan aja, dan nanti teman-teman bisa balik ke Gini WMS-nya. Oke, kita balik dulu ya ke Gini WMS. Nanti di bagian sini teman-teman tinggal upload aja datanya dan dia akan mengupdate umur simpan atau manajemen batch yang tadi teman-teman udah atur ya di produk yang teman-teman udah isi di Excel. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang barunya di sini, untuk edit produk, aku mau informasiin aja sih palingan teman-teman. Tadi aku udah sempat jelaskan untuk yang si limit ya. Limit inbound sama outbound. Kita misalnya udah bikin limit inbound atau outbound, jadi yang hanya bisa diperbolehkan itu kalau misalnya dia itu di atas. Misalnya nih batasan inbound-nya di sini 2, di sini batasan outbound-nya itu 5. Jadi anggapannya yang boleh inbound itu nggak boleh sama dengan 2, nggak boleh juga, pokoknya biasanya di atas 2 gitu ya yang bisa di inbound. Kalau misalnya batasannya di sini 5, berarti sama lebih besar sama dengan 5 itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Itu aja paling. Oke, kemudian kita lanjut ke masih di manajemen produk di bagian pemetaan produk. Di sini itu dia yang berbeda juga dari segi tampilannya ya. Oke, sorry. Kalau untuk tampilan itu nanti di manajemen stok ya. Nanti kita akan bahas di fitur setelah ini. Itu untuk manajemen produk. Nah, lanjut di sini kita masuk ke bagian inbound management ya, teman-teman. Aku juga mau menambahkan sebelum lanjut di bagian yang di awal ya, kita agak sedikit backtrack dulu di bagian pengaturan sistem, manajemen batch. Jadi untuk di sini, pada saat kita mau menyalakan ya yang si umur manajemen batch ini, dia itu akan menunjukkan pesan error kalau ada teman-teman punya perintah stok opnam yang belum berjalan atau sedang berjalan. Jadi misalnya di operasi gudang, kita kan kalau mau bikin stok opnam biasanya di operasi gudang ya, di inventaris gudang. Di bagian sini misalnya teman-teman masih ada stok opnam yang tugasnya masih pending ya atau belum selesai dikerjakan, maka pada saat teman-teman mau menyalakan si toggle yang di manajemen batch product ini, biasanya dari sistem itu akan ada error message. Jadi teman-teman antara perintah stok opnamnya itu harus dibatalkan dulu yang memang udah sempat dibikin atau diselesaikan dulu, baru nanti si perintah manajemen batch ini bisa dilakukan. Gitu, ini aku balik nyalakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen inbound terlebih dahulu ya, yang agak lumayan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian barang inbound diterima. Nah, kalau misalnya untuk barang inbound diterima di sini misalnya nih aku bikin dari ERP dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya barang inbound diterima untuk teman-teman juga yang udah lumayan familiar ya di manajemen inbound ini kan yang akan muncul di sini itu adalah stok yang kita inbound dari ERP ya. Yang kita perintah inbound-nya bikin di ERP, dia akan masuk ke bagian sini. Nah, kalau misalnya sekarang kita udah menerapkan yang batch produk tadi, kemudian produk yang stoknya kita inbound kebetulan dia juga memang punya umur simpan yang sudah kita set seperti itu ya teman-teman. Maka dia nanti ada perbedaannya ya. Di bagian manajemen inbound diterima itu nanti ada tag seperti ini. Oh, ini yang mau di inbound kebetulan produknya itu tipenya dia punya umur simpan seperti ini, sedangkan yang lainnya di sini tidak ada. Nanti dia akan ada keterangannya dan perbedaannya juga pada saat kita mau inbound.
di bagian sini ya, teman-teman. Nah, sekarang dia ada pilihan untuk tanggal produksi, kadaluarsa, dan juga nomor batch. Tapi kalau misalnya untuk si manajemen produk, untuk si SKU tersebut tidak kita nyalakan, untuk yang umur simpannya, maka yang keterangan si tanggal produksi, kadaluarsa, dan nomor batch ini nggak tampil ya, gitu. Nah, ini kita atur dulu ya untuk produk yang DDD ini tadi, supaya teman-teman bisa lihat di manajemen produknya ya. Yang udah kita atur tadi dia settingannya seperti apa. Nah, untuk si DDD ini aku pasang umur simpannya 10 hari. Nah, production date-nya di sini aku misal pasangnya itu di tanggal 10 nih. Nah, nanti secara otomatis tanggal kadaluarsanya itu akan langsung menghitung ya, melihat dari umur simpan yang kita udah set di manajemen produk. Karena di manajemen produk umur simpannya ini kan 10 hari. Maka kalau kita masukin tanggal produksi, secara otomatis sistem itu akan langsung set, oh kadaluarsanya itu dihitung dari umur simpannya sampai kapan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita hapus ya, kita balikin dulu hapus ya. Kita isi misal expired-nya itu di tanggal 31 kadaluarsanya. Nah, ini juga bakal tanggal produksinya langsung hitung ya. Oh, kalau pukul 20 hari mundur berarti tanggal 21. Dan untuk nomor batch-nya di sini pun dia kita coba kosongin dari awal dulu ya, teman-teman. Saya kita mulai dari tanggal 21 aja nomor produksinya. Nah, tadi kan nomor batch yang kita udah set, kita mau generate nomor batch-nya secara otomatis melihat dari tanggal produknya itu expired ya. Jadi di sini itu dia akan keisi otomatis 23 dari tahunnya, 8 ini dari bulannya, 31 ini dari tanggal expirednya. Seperti itu. Dan untuk areanya, di sini area produksi dengan kode lokasinya. Untuk settingannya tadi itu di bagian manajemen sistem, kita itu untuk pengaturan pencampurannya, kita set bahwa pencampuran itu tidak diizinkan ya. Jadi kalau misalnya pencampuran itu tidak diizinkan, maka di bagian area produk atau kode lokasinya itu biasanya akan harus kita pilih manual gitu, teman-teman. Jadi di bagian sini kalau teman-teman lihat juga tampilannya agak sedikit berbeda ya. Di sini tuh nanti ada satu kolom namanya produk ini sudah ada. Kalau di sini ada angkanya, berarti ya tandanya si SKU produk ini udah memang pernah ditempatkan produknya, stoknya di lokasi tersebut. Dan untuk stoknya saat ini ada segini ya, 5. Nah, ini kalau misalnya aku klik 5-nya, maka kebetulan produk 5 stok ini dia memang ada batch-nya ya. Jadi ada tanggal produksi, waktu kadaluarsa, dan nomor batch-nya berapa. Tapi misalnya nih dalam lokasi ini, di sini keterangannya itu 5, tapi 5 ini kebetulan dia waktu itu tidak mengaktifkan si manajemen produknya. Jadi nggak ada tanggal produksi, tidak ada tanggal kadaluarsa, tidak ada umur batch. Maka di bagian sini, kolom yang dari aku blok ini, dari tengah ke kanan, maka dia akan blank ya, atau kosong. Paling di sini cuma muncul waktu inbound-nya aja. Tapi kalau misalnya di sini keterangannya tidak ada, maka anggapannya stok ini memang tidak pernah eksis atau tidak pernah ditempatkan di lokasi tersebut. Kalau misalnya di sini itu ada angkanya ya, tapi 0, gitu ya, berarti tandanya produk ini udah pernah ditempatkan ke lokasi tersebut, tapi stoknya saat ini 0, gitu. Kalau tidak ada seperti ini, berarti memang stoknya memang nggak pernah eksis di lokasi tersebut. Oke, jadi kita coba pilih yang lokasi ini ya, yang atas, AC111. Nah sudah, nanti kita tinggal klik inbound selesai. Oke. Oh, sorry. Ini karena kita tadi matiin ya, pencampurannya tidak diizinkan. Jadi dia nomor batch-nya tadi di dalam situ beda ya. Beda nomor batch-nya. Jadi kita pilih lokasi yang lain. Tadi itu di sini dia nomor batch-nya, oh tanggal 30 Agustus. Kita pilih lokasi yang lain aja deh. Di sini, lalu nanti kita klik inbound selesai. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi inbound yang kita lakukan, dia udah berada di tab inbound. Seperti ini. Kalau inbound manual, inbound yang memang langsung teman-teman lakukan di WMS, nah ini juga perbedaannya sama ya seperti di inbound diterima ada tag tambahannya. Kalau memang dia ada keterangan seperti ini, tagnya artinya si stok produk tersebut itu dia memang mengaktifkan si manajemen produk umur simpan tadi ya. Dan untuk inbound-nya juga sama, teman-teman tinggal tentuin aja dia production, kadaluarsanya itu nanti akan dihitung secara otomatis. Nomor batch-nya juga ini kita generate otomatis, jadi muncul. Lalu di sini kita tinggal pilih areanya aja, lokasinya.
Nah, ini kalau misalnya memang stoknya dia ada nih 110 di lokasi A14 sekian-sekian, dia waktu itu stoknya di inbound pada saat kita masih pakai Vivo aja. Jadi di sini tanggal produksi, waktu kadaluarsa, dan nomor batch di sini blank ya. Nah, teman-teman bisa pilih aja lokasi yang diinginkan, lalu klik konfirmasi. Nah, kalau misalnya di bagian inbound transfer pun, ini kita coba bikin inbound transfer dulu ya, teman-teman. Oh, di sini aku belum ada ya. Tapi untuk konsepnya sendiri, dia sama ya, teman-teman. Ini aku coba next ke inbound yang berikutnya dulu ya. Oke, untuk tambahan juga di bagian manajemen inbound, selain kita inbound-nya secara satuan yang tadi kita buat ya, teman-teman. Nah, di bagian manajemen inbound itu kan kita juga bisa pakai inbound-nya itu dengan hasil import inbound ya. Yang agak beda juga di sekarang itu kita dari sisi template ya untuk mengimport hasil import inbound-nya. Dia itu di template-nya seperti ini. Nah, ini kan kita kalau mau inbound secara massal dari Gini, itu kita bisa pakai yang import hasil inbound. Maka di bagian sini selama kita udah ada inbound list ya, perintah inbound-nya yang sudah kita buat, kita tinggal masukin aja ke template Excel-nya seperti ini. Nanti di bagian production, expired, dan batch number-nya itu tinggal kita isi saja. Jangan lupa ya, di sini dimasukkannya itu semua secara manual, jadi nggak ada drop down-nya. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah, tinggal disimpan aja filenya, lalu teman-teman import balik ke Gini WMS-nya, seperti itu. Oke, kemudian juga untuk inbound-nya sendiri, nanti biasanya dia, kalau misalnya pakai PDA ya, ini kita coba buka Gini WMS PDA. Kita ambil contoh dulu ya teman-teman, kalau pakai PDA, inbound kalau ada manajemen batch produknya itu seperti apa. Oke, kita bikin satu inbound manual dulu ya. Oke, kita nanti masuk ke Pindai untuk inbound. Tadi nomor inbound-nya yang ini. Karena di sini kita nggak ada PDA beneran ya, jadi kita coba demonstrasiinnya pakai yang versi laptop aja ya. Saya ini kita habis scan. Nanti kita akan SKU-nya itu di barcode-nya kita scan dulu ya. Nah, nanti di sini ya akan ada seperti ini. Jadi nanti akan diminta untuk masukkan nomor batch-nya dulu gitu, teman-teman. Jadi di sini akan diminta untuk kita masukin untuk tanggal production-nya dulu, misal di hari ini. Nah, nanti dia akan langsung keisi ya kadaluarsanya kapan. Kemudian nanti kita jangan lupa masukin juga untuk lokasinya ya. Sebentar. Produk ini dia. Oke. Oh, ini karena aku aktifin supaya nggak boleh dicampur ya. Jadi kita coba masukinnya itu dengan yang lain. Ini sorry, ini aku mau informasi aja untuk feedbacknya. Ini nanti untuk yang di bagian atas ini maksudnya dikonfirmasi. Boleh ya maksudnya. Nanti kita akan coba untuk ganti dari sisi message di dialog box-nya tadi. Seperti itu.
Nah, itu aja sih mungkin untuk yang inbound management, kemudian settingan yang teman-teman perlu aktifkan untuk batch manajemen produknya dan juga pengaturan FIFO-nya, dan juga tadi untuk cara edit di bagian manajemen produk dan inbound-nya. Itu tadi, dan untuk selanjutnya kita bakal jelasin beberapa fitur ya teman-teman, yang akan dijelaskan dari Kak Febrian. Mungkin dari Kak Febrian bisa kita lanjutkan fitur selanjutnya ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kariska. Mungkin sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ada kira-kira materi yang ternyata kurang teman-teman pahami, itu bisa langsung teman-teman tanyakan saja ya ke kolom chat Zoom. Nanti di akhir sesi training kita akan sediakan sesi Q&A juga. Jadi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman lampirkan ke kita ya. Jadi jangan malu untuk bertanya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang memang kurang dipahami. Lalu untuk teman-teman yang tertarik untuk video recording trainingnya pun boleh ya lampirkan email teman-teman ke kolom chat Zoom-nya. Nanti untuk recording trainingnya kita akan kirimkan ke email teman-teman yang sudah dilampirkan. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya untuk ke materi selanjutnya. Jadi mungkin sebelum bahas untuk materi selanjutnya di sini kita akan recap sedikit ya. Jadi di fitur Vevo ini apa aja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kita perlu aktifkan tadi ya untuk manajemen batch-nya ini. Settingannya harus dinyalakan dan ini settingan ini harus dinyalakan ketika atau bisa dinyalakan ketika memang teman-teman tidak ada proses stock of name ya. Jadi ini mungkin sedikit tambahannya saja. Jadi kalau teman-teman sedang ada produk yang lagi ditugaskan untuk stock taking atau stock of name, aturan ini tidak bisa dinyalakan teman-teman. Sehingga jadi teman-teman harus selesaikan dulu proses stock of name-nya baru nanti aturan ini akan bisa diaktifkan. Selanjutnya selain teman-teman bisa mengaktifkan ini, teman-teman juga perlu mendaftarkan di bagian pengaturan produknya tadi ya. Jadi masing-masing masa kadaluarsa dari atau durasi ya sampai produknya itu expire, teman-teman perlu cantumkan di masing-masing produknya. Sehingga produknya harus sudah memiliki informasi kapan dia expire atau berapa lama dia bisa expire. Seperti ini. Jadi pastikan semua produk teman-teman sudah memiliki keterangan seperti ini ya, memiliki umur simpan. Agar nanti ketika inbound kita sudah bisa langsung masukin tanggal produksi expired ya, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke menu manajemen outbound ya. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan proses pesanan juga nanti ke depannya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman ingin proses pesanan, itu ketika sudah teman-teman aktifkan tadi manajemen outbound-nya, dia akan memprioritaskan produk itu yang keluar berdasarkan expired date-nya. Jadi mana produk yang memang mendekati masa expired, dia akan lebih dulu di outbound ya, ketika teman-teman ada proses pesanan. Nah, nanti untuk di manajemen outbound sendiri, untuk proses pesanan, kita pun ada beberapa update ya, teman-teman. Salah satunya adalah ketika teman-teman membuat daftar ambil ya. Ketika teman-teman ingin proses pesanan, lalu teman-teman ingin proses pengambilan pesanannya menggunakan picking list. Nah, nanti di sini itu ketika teman-teman sudah cetak picking list-nya, di kita pun ada tambahan batch number-nya ya. Contohnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Coba kita cetak satu daftar outbound-nya. Lalu kita cetak ringkasan produk ya untuk daftar ambilnya. Oke, nah nanti di daftar ambil ini sudah ada keterangannya di sini teman-teman. Ada lokasi produknya di mana sama dengan batch number-nya. Nah, kebetulan ini produknya belum ada batch number-nya. Kita coba cari oke nih. Nah, jadi misalkan tadi ada satu produk yang isinya ada beberapa produk ya. Nah, ketika produknya sudah dicantumkan, ternyata produknya ada di beberapa lokasi. Nah, nanti ketika ada satu lokasi produk yang memang ada batch number-nya, dia langsung akan muncul juga batch number-nya. Jadi dia akan memunculkan kode batch number-nya di sini. Nah, cuman yang di sini kenapa yang lainnya belum ada kode batch number? Karena memang ini produk-produk yang disimpan sebelum saya update ada batch number-nya atau expired date-nya. Seperti itu. Jadi ketika ada produk yang memang sebelumnya itu, sorry ini untuk yang stock taking ya teman-teman, tapi ini untuk yang picklist. Kalau di picklist dia tetap akan menampilkan batch number sesuai dengan pesanannya gitu. Mungkin kita coba beberapa pesanan lagi. Kita coba pesanan yang ini. Oke, jadi kita ketika kita cetak daftar ambilnya, nanti dia akan ada muncul keterangan batch number di bagian sini. Gitu. Kalau memang produknya sudah ada batch number sebelumnya ya. Jadi kalau memang produknya sudah di inbound ke dalam lokasi, lalu ternyata produknya sudah memiliki masa expired, nanti batch numbernya akan muncul di bagian sini. Sehingga nanti begitu teman-teman picking, sudah tahu nih yang akan keluar adalah
produk dengan batch number yang terdekat atau yang mendekati masa expirednya seperti itu. Jadi ini tambahannya ada di picklist ya. Lalu selain ada di picklist juga kita akan langsung ditampilkan produknya itu di packing list juga ya teman-teman. Jadi selain di packing list kita ada tambahan juga di packing list. Jadi di packing list nanti ada tambahannya juga, ada kode batch number juga ya. Jadi kalau memang produknya sudah memiliki masa expirednya, nanti batch number-nya akan muncul juga ketika teman-teman sudah masuk di bagian packing list ini. Tapi ketika teman-teman sudah aktifkan aturan yang ada di sini, itu dia langsung akan secara otomatis mengambil produk yang masa expirednya mendekati ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah aktifkan tadi pengaturan di pengaturan outbound. Nah ini Vevo. Jadi ketika teman-teman sudah mengaktifkan aturan ini, produk yang akan muncul di picklist itu ataupun di packing listnya dia akan menampilkan produk yang mendekati batch number-nya atau masa expirednya mendekati dengan masa hari ini gitu. Oke, jadi sedikit tambahannya paling di bagian sini saja ya untuk di picklist sama di packing list-nya. Nah, untuk informasi yang di packing list ini sebenarnya masih bisa kita custom ya, karena by default itu dia nggak nyala. Jadi artinya teman-teman bisa aktifkan informasi batch number itu di bagian menu aturan global. Nanti di sini ada namanya pengaturan packing list. Jadi kita bisa custom ya. Untuk ya packing list itu tampilannya nanti seperti apa. Nah, tapi untuk batch number ini memang dia secara default harusnya nonaktif. Jadi teman-teman bisa aktifkan kalau memang teman-teman pengen menggunakan nomor batch pada packing list. Gitu. Melainkan tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan picklist, kalau di picklist ini dia sudah otomatis akan ditambahkan ya informasi batch numbernya. Jadi kita nggak perlu add lagi seperti packing list. Hanya untuk packing list saja, teman-teman perlu cantumkan batch numbernya di bagian sini. Artinya masih bisa dikustomisasi. Nah, mungkin yang tidak ada update itu adalah template label pengiriman ya. Jadi kalau teman-teman ada menggunakan template label di Genie, itu memang kita tidak ada informasi batch numbernya. Ya, jadi untuk saat ini pun kita memang belum ada batch number di label pengiriman. Artinya di shipping label nanti teman-teman tidak akan dimunculkan informasi batch number ketika teman-teman menggunakan template label dari Genie. Jadi yang ada update-nya hanya packing list dan juga packlist saja. Oke, jadi nanti setelahnya teman-teman kalau misalkan ada proses pesanan, jadi sudah bisa lihat ya di bagian checklist itu nanti ada update-nya batch number. Jadi kita udah bisa mantau batch number-nya itu ada di produk itu sudah sesuai atau belum dengan batch number yang terdekat seperti itu. Oke, nah selain dari dashboard Genie WMS, untuk pemrosesan pesanan ini berlaku juga apabila teman-teman menggunakan WMS PDA ya. Jadi kalau memang produknya itu sudah memiliki ada di WMS PDA, nanti pada saat proses pengambilan, ya, misalkan teman-teman masuk ke menu sedang diambil ya, artinya dia akan memproses orderan yang harusnya ingin diambil. Nanti di sini sudah ada keterangan nomor batch-nya juga di bagian sini, dan juga kadaluarsanya di kapan. Jadi nanti di sini di bawah produknya sudah ada keterangan memiliki umur simpan, lalu di sini juga ada nomor batch dan juga nomor kadaluarsanya. Jadi artinya begitu teman-teman proses pesanan di PDA pun kita sudah akan ditampilkan sesuai dengan nomor batch terdekatnya ya, apabila teman-teman sudah mengaktifkan opsi Vevo-nya seperti itu. Oke, itu kurang lebih update untuk di bagian outbound ya. Dan juga yang terakhir paling ini berlaku untuk limitasi juga. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sempat setting ya di bagian manajemen produk ini, tadi kan dari Kak Rizka juga sudah jelaskan ya, bahwasannya kita bisa men-setting limitasi eh, inbound atau outbound-nya. Jadi kita bisa setting apakah produk yang akan keluar itu lebih rendah atau lebih sesuai dengan batasan yang kita buat. Misalkan kita di sini cantumin batasan outbound-nya adalah 5 hari. Artinya ketika ada produk yang masa expirednya tinggal 5 hari atau kurang, itu dia tidak akan bisa keluar barangnya dari gudang. Seperti itu. Jadi benar-benar harus produk yang lebih dari 5 hari yang bisa keluar ketika teman-teman sudah setup limitasi di bagian sini. Gitu. Jadi bisa pas teman-teman bisa sesuaikan untuk batasan outbound-nya ini apakah ingin dibuat atau tidak. Tapi kalau misalkan sudah kita buat, misalkan contoh batasan outbound-nya 5 hari ya, berarti dia seharusnya expire di tanggal 27. Nah, ternyata di hari ini dia sudah terhitung 5 hari ya di tanggal 22 ini. Nah, berarti ketika teman-teman melakukan outbound untuk di produk dengan batch number yang di tanggal 27 nanti expirednya dia tidak akan bisa. Artinya ketika teman-teman buat manajemen outbound di sini, statusnya nanti akan ada error notifikasinya. Kalau bahwasannya dia tidak bisa di outbound ketika kita klik outbound. Gitu.
Oke, itu kurang lebih untuk di manajemen outbound ya, teman-teman. Jadi sebenarnya, ada beberapa tambahan saja untuk di bagian manajemen outbound ini. Selanjutnya kita masuk ke menu, library operation ini. Ada di bagian operasi gudang atau library operation. Nah, jadi di sini kita ada tambahan untuk manajemen umur simpan atau shelf life ya. Jadi kalau teman-teman ingin monitoring produk-produk apa saja yang saat ini sudah memiliki masa simpan atau shelf life, teman-teman bisa ceknya di bagian sini ya. Jadi kita sudah sediakan satu menu baru untuk manajemen umur simpan di bagian operasi gudang. Nah, teman-teman bisa ceknya di bagian manajemen umur simpan ini. Nah, nanti di sini dia langsung akan ditampilkan produk-produk yang sudah memiliki masa penyimpanannya. Jadi ketika teman-teman di productional itu sudah setting ya, masa penyimpanannya ini ada berapa bulan atau berapa hari ataupun berapa tahun, nanti dia produknya langsung akan muncul semua di bagian sini. Nah, produk yang muncul ini nanti dia akan menampilkan semua produk yang memang sudah tersedia di gudang. Artinya produk-produk yang memang sebelumnya teman-teman sudah inbound, tapi teman-teman belum sempat input masa produksi atau masa expirednya. Otomatis di sini juga akan muncul seperti ini ya. Jadi saya punya produk ada di sini, SKU-nya sama, tapi dia ternyata ada disimpan di dua lokasi yang berbeda. Sehingga dia nanti akan muncul ada lokasi yang memang sudah ada expired date-nya, sama ada yang belum. Gitu. Jadi dia langsung akan munculkannya produk di semua lokasi ya dalam satu gudang. Ini pun gudangnya teman-teman bisa pilih dulu kira-kira pengen nampilin gudang yang mana. Karena kalau misalkan gudangnya di sini dia tidak bisa multiple gudang ya. Artinya kita hanya bisa menampilkan data produk dari satu gudang saja. Kemudian paling kita bisa melakukan filterisasi. Kira-kira kita pengen nampilin waktu kadaluarsanya dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Atau misalkan kita bisa juga berdasarkan waktu tersisanya. Jadi dari tanggal kadaluarsanya itu kita pengen lihat mau produk yang kira-kira masa kadaluarsanya itu kurang dari 15 hari. Teman-teman tinggal filter di bagian sini, lalu klik cari, nanti otomatis teman-teman langsung akan ditampilkan produk yang expirednya kurang dari 15 hari. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah ditampilkan, sudah akan terlihat juga nomor batch-nya berapa, tanggal produksinya, masa kadaluarsanya di tanggal berapa, kemudian kita sudah bisa lihat juga hari yang tersisanya berapa dengan jumlah stok yang tersedianya berapa. Nah, ini data data produk yang tampil ini jumlah stoknya berdasarkan lokasi ya, teman-teman. Jadi bukan keseluruhan stok yang ada di gudang. Sedangkan kalau teman-teman mau lihat secara keseluruhan, teman-teman bisa lihatnya di bagian manajemen stok ya. Nah, ini stok produk. Terus kita pengen lihat stok di gudang yang tadi ya, di gudang Jakarta. Nanti di sini kita bisa lihat. Nah, ini stoknya sebenarnya ada 55 ya, teman-teman, secara keseluruhan. Tapi kalau di sini yang tampil itu dia ada cuman ada dibagi dua, 20 sama 35. Jadi artinya totalnya 55, tapi dari total stok itu ternyata produk saya simpan di dua lokasi yang berbeda. Nah, salah satu lokasinya itu sudah memiliki shelf life-nya. Oke. Nah, lalu selanjutnya apakah produk yang sebelumnya itu sudah terinbound masih bisa kita tambahkan batch produksinya? Jawabannya bisa ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman akan mengupdate itu menggunakan template lagi. Jadi di bagian sini nanti sudah disediakan ada import informasi batch. Nah, teman-teman bisa download dulu template-nya. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan nomor batch atau nomor production date-nya untuk produk yang sudah ada di dalam lokasi penyimpanan ya, sebelum teman-teman setting expired date-nya gitu. Jadi kita bisa tambahkan untuk produk-produk yang belum memilikinya. Nah, nanti di sini kita sudah sediakan template-nya. Template-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa isi informasinya di bagian sini. Tapi di sini agar lebih mudahnya, sebelum teman-teman isi template yang importnya ini, sorry, ini tampilan importnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Template-nya. Jadi ada SKU number, warehouse code, product area, location code, sampai dengan batch number dan juga expired date ini di sini. Jadi nanti teman-teman cukup isi informasi ini saja untuk bisa update-nya. Nah, sebenarnya agar lebih mudah, teman-teman bisa langsung ekspor aja. Jadi misalkan teman-teman di sini lihat ya, ada produk yang memang ada di dua lokasi nih. Satu lokasi yang ada expired date-nya, yang kedua yang memang belum ada nih masa atau nomor batch-nya gitu ya. Nah, teman-teman pengen update produk yang ini. Nah, sebelum teman-teman isi informasi tadi, informasi batch-nya pada template yang tadi, kita bisa ekspor aja dulu datanya. Jadi teman-teman bisa ekspor data yang dipilih atau ekspor semua halaman, dia akan mengekspor semuanya. Tapi kalau better ini bisa sesuai dengan yang dipilih aja ya. Teman-teman ekspor.
Nah, nanti ketika teman-teman sudah ekspor, dia langsung akan nampilkan lokasinya. Ya. Nah, jadi di file itu nanti sudah akan langsung ditampilkan lokasi produknya ada di mana. Jadi produk SKU-nya ini, warehouse code-nya ini, warehouse area-nya di sini, dan juga location code-nya di sini. Jadi udah langsung dimunculin nih location code-nya. Sehingga teman-teman dari sini tinggal copy aja. Ya, tinggal copy aja untuk informasinya. Gitu. Terus teman-teman masukin ke template yang tadi, importnya ini. Jadi produk location area sama produk location code-nya teman-teman udah nggak perlu cari-cari lagi ya, teman-teman bisa langsung export aja, terus produknya langsung masukin ke sini. Nanti teman-teman tinggal lengkapi saja batch number sama production date dan expire date-nya. Paling yang perlu diperhatikan, production date sama expire date-nya harus benar-benar sesuai dengan perhitungannya. Jadi kalau teman-teman tadi kan dimunculin di sini ada statusnya ya, masa penyimpanannya 1 bulan. Berarti untuk production date dan expire date-nya harus sesuai 1 bulan. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi harus sesuai seperti itu. Nah, lalu nanti kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal import aja di bagian sini ya. Teman-teman tinggal pilih filenya, lalu diimport, otomatis nanti produk yang sebelumnya ini belum memiliki lokasi, dia langsung akan ditambahkan nomor batch lokasinya. Seperti itu. Itu untuk fitur di manajemen umur shelf life ini ya, umur simpan. Oke, nah selain kita bisa menambahkan detail nomor batch ini untuk produk yang belum memiliki nomor batch, teman-teman juga bisa memberikan pengingat ya. Artinya kita bisa setting pengingat produk ini ketika produknya sudah menyentuh waktu, sudah mendekati waktu expire. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu nih kira-kira produk yang ada sudah mendekati masa expire ini kira-kira ada notifikasinya nggak ya? Nah jawabannya bisa kita cantumkan notifikasi, caranya teman-teman tinggal tandain aja. Nanti di sini ada informasi atur peringatan massal. Nah data yang dipilih nanti kita tinggal cantumin aja kira-kira teman-teman ingin nampilkan notifikasinya itu di Hamin berapanya gitu. Misalkan teman-teman cantumkan di sini 3 hari. Jadi otomatis nanti dia langsung akan menampilkan informasi Hamin 3 sebelum expire date-nya gitu. Paling di sini ada catatannya ya teman-teman. Jika sisa harinya sama dengan hari peringatan, maka sistem akan mengirimkan email peringatnya ke email yang telah diatur pada pukul 9 pagi di hari hanya gitu. Jadi misalkan teman-teman masa expire date-nya 3 hari lagi, tapi teman-teman di sini masukkan jumlah hari peringatannya di 3 hari juga. Nah, artinya dia langsung akan mengirimkan notifikasinya hari ini di jam 9 pagi. Tapi karena di sini misalkan settingnya hari ini ya, ternyata expired 3 hari lagi nih. Nanti teman-teman langsung akan dikirimkan email itu besoknya di jam 9 pagi. Ya, mungkin contoh kasusnya misalkan gini, saya punya produk yang expired di tanggal 25 ya misalkan. Berarti kan 3 hari lagi nih. Nah, kemudian saya cantumin di sininya 3 hari juga. Nah, karena jam 9 paginya sudah lewat, jadi dia akan dikirimkan notifikasinya besok di jam 9 pagi. Karena untuk notifikasi ini dia hanya akan dikirimkan setiap jam 9 pagi ya, teman-teman. Gitu. Jadi dia tidak akan ada di waktu lain, hanya dikirimkan di jam 9 pagi saja. Nah, nanti untuk notifikasinya akan masuk ke mana? Notifikasinya akan masuk ke email, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa atur emailnya di bagian sini. Teman-teman bisa tambahkan. Maksimal untuk satu akun Jin itu kita bisa daftarkan 3 email ya. Untuk didaftarkan sebagai notifikasi email. Jadi nanti dalam kurun waktu yang tadi sudah teman-teman tentukan, Jin akan mengirimkan email ke email yang teman-teman daftarkan di bagian sini. Nah, nanti paling setelah teman-teman settingan sudah diaktifkan, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan status peringatan ini. Oke, nah jadi di sini status peringatannya harus sudah aktif ya. Ini bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan juga. Jadi artinya begitu teman-teman sudah buat jumlah hari peringatannya atau minimal harinya, teman-teman masih bisa nonaktifkan. Jadi kalau memang teman-teman ingin aktifkan, pastikan di sini status peringatannya aktif ya, agar nanti dari sini akan mengirimkan email notifikasi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di bagian operasi gudang ini, khususnya untuk di bagian manajemen umur simpan ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk beberapa update-nya, yaitu pada menu inventaris gudang ya, atau proses stock of name. Nah, jadi ketika teman-teman nanti buat daftar stock of name, nanti ketika produk stock of name-nya sudah dibuat, contoh ya misalkan kita buat satu daftar stock of name berdasarkan SKU. Oke, kita pilih produk yang memang sudah memiliki shelf life ya. Nah, oke.
dia ada produk yang sedang dihitung. Ini kita selesaikan saja dulu. Oke, coba kita buat lagi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah membuat daftar stock of name, lalu teman-teman ingin start menghitung stok produk yang sedang ditugaskannya, nanti di sini juga sudah akan muncul nomor batch ya. Jadi tambahannya di bagian stock of name juga kita sudah akan dimunculkan nomor batch produknya nih dari masing-masing produk yang sudah memiliki shelf life-nya. Seperti itu. Nah, lalu tambahannya lagi ada di bagian daftar stock of name-nya. Jadi ketika teman-teman stock of name itu kan kita bisa cetak ya daftar stock of name-nya. Nah, nanti di daftar stock of name pun kita sudah langsung ditampilkan batch number-nya. Artinya kita bisa tahu nih ketika produk itu ada di dua lokasi, nah kita bisa lihat batch number yang lebih dekat yang mana. Gitu. Jadi sudah ketika teman-teman melakukan stock of name dia nanti dia akan muncul juga ya untuk informasi batch number-nya. Oke. Nah, untuk stock of name ini berlaku juga pada saat proses stock of name di PDA ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan WMS PDA untuk proses stock of name-nya, nanti di bagian stock taking ini sudah akan muncul juga nomor batch dan juga kadaluarsanya. Jadi ketika produknya teman-teman sudah scan ya, misalkan kita eh, coba kita scan untuk produknya tadi ada di lokasi yang nah teman-teman scan dulu lokasinya. Oke, ini sama sih. Oke, lalu teman-teman tinggal scan pindai produknya. Nah, di sini kenapa produk yang pertama dia nggak ada nomor batch-nya? Karena tadi dari daftar stock of name-nya saja kita punya dua produk disimpan di, sorry, dari SKU ini ternyata dia disimpan di lokasi yang sama ya. Jadi dalam satu lokasi ini ada produk yang memiliki batch number sama ada produk yang nggak memiliki batch number. Nah, jadi di stock of name-nya itu dia akan mendahulukan produk yang belum ada batch number-nya. Gitu. Jadi begitu teman-teman hitung, teman-teman diarahkan untuk menghitung produk yang tidak ada nomor batch-nya dulu. Tuh. Nah, ternyata ini udah sesuai misalkan ya. Lalu teman-teman tinggal klik simpan dan lanjut hitung. Nah, lalu teman-teman langsung diarahkan ke produk yang sama, di lokasi yang sama, ya. Tapi di sini dia sudah dimunculkan batch number-nya di bagian sini. Ya, sudah ada masa kadaluarsanya. Jadi artinya begitu teman-teman sudah selesai hitung produk yang belum ada nomor batch-nya, teman-teman langsung diarahkan untuk menghitung produk yang sudah ada batch number-nya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Paling tambahannya untuk di stock of name, saya rasa kurang lebih seperti itu. Oke, lalu selanjutnya untuk update yang terakhir kita punya update dari menu ini ya teman-teman untuk inventory ya. Jadi kalau teman-teman cek di bagian stoknya, nanti ketika teman-teman melakukan pengecekan stok, itu teman-teman sudah bisa melihat juga ya produk apa saja yang memiliki masa penyimpanan. Jadi seperti di manajemen produk yang lainnya juga di bawah di bawah nama produknya teman-teman sudah langsung tampilkan produk ini memiliki umur simpan. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman pengen lihat untuk stoknya, teman-teman bisa klik di bagian plus di bagian sini. Nah, teman-teman langsung ditampilkan nih produk-produknya. Nah, ini produknya ada di dua lokasi yang berbeda, ada di default location sama di large A11. Nah, tapi di sini belum kita lihat lagi nih detailnya dari satu lokasi ini, apakah produknya ada yang memiliki batch number atau enggak. Di sini kan keterangannya ada nomor batch-nya iya, tapi kita nggak tahu nih nomor batch-nya yang mana aja. Nah, untuk lihat lebih detailnya lagi, teman-teman klik plus di bagian nama lokasinya ya. Teman-teman klik di bagian sini, lalu langsung ditampilkan nih ada nomor batch-nya. Yang satu memang masih kosong. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman pengen lihat produknya ada di lokasi mana aja, teman-teman klik tanda plus yang di bagian awal ini. Jadi dia langsung akan menampilkan produk itu ada di lokasi mana aja. Nah, lalu misalkan dalam satu lokasi produknya memiliki beberapa nomor batch, teman-teman bisa lihat lagi di bagian sini. Teman-teman tinggal klik, lalu nanti dia langsung akan ditampilkan nomor batch-nya juga. Ya, itu tambahannya untuk di manajemen stok. Lalu dia juga akan muncul ketika teman-teman melakukan ekspor data ya. Nah, jadi misalkan teman-teman ada ekspor data nih stoknya. Nanti dia sudah langsung akan ditampilkan juga batch number-nya. Ya. Jadi produknya ada di bagian mana, produk name-nya, warehouse-nya, location code-nya, sampai dengan batch number-nya.
Nanti kita udah bisa lihat juga existing stoknya berapa per masing-masing lokasi. Jadi begitu teman-teman ekspor data stok, sudah bisa kita lihat juga ya, dia batch number-nya ada di bagian batch number yang mana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di bagian manajemen stok ya teman-teman. Dan yang terakhir lagi paling untuk tambahannya kita ada di bagian operasi gudang ya. Jadi teman-teman kita balik lagi ke operasi gudang. Nah di operasi gudang ini kita ada transfer lokasi produk ya. Nah saat ini fitur ini sebenarnya kan untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah nanti di sini juga sudah akan muncul batch nomor batchnya ya. Jadi kalau memang teman-teman memiliki produk yang ada batch numbernya, lalu ternyata produknya ingin dipindah nih dari lokasi ini ke lokasi lain, itu bisa langsung diproses dari transfer lokasi produk ini. Nah, teman-teman tinggal ganti lokasi produknya sesuai yang diinginkan. Oke, nah otomatis lokasinya langsung akan berubah. Ya, tadi dari A11 sekarang berubah jadi ke A134. Tapi base number-nya tetap akan sama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update fitur Vevo di hari ini ya. Jadi mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau fitur yang kurang dipahami? Ya, Kak Rizka ya. Iya, Kak Febrian, mungkin aku juga mau menambahkan sedikit ya. Tadi ada beberapa informasi yang belum aku simulasikan di layar, jadi teman-teman supaya lebih ada gambaran, aku share screen ulang ya, Kak Febrian. Sebentar. Oke ya, teman-teman. Tadi aku belum sempat jelasin ke teman-teman secara simulasi di layar, apabila kita mau me-inbound stok, tapi dia itu terkena limitasi yang batasan inbound. Nah, tadi Kak Febrian mungkin ada sempat simulasikan juga ya ke layar simulasinya, apabila ada yang kena batasan outbound, itu akan tampilannya seperti apa. Nah, di sini aku ada contoh untuk produk yang limitasi inbound-nya itu 2 hari di sini. Jadi 2 harinya ini dihitung dari tanggal expirednya ya. Jadi anggapannya kalau misalnya dia ada barang atau stok yang masuk, tapi dia 2 hari lagi itu dia expired. Nah, seperti itu gitu ya. Atau misalnya di bawah 2 hari. Nah, maka nanti akan gagal atau ditolak oleh sistem. Nah, di sini aku ada contoh di inbound manualku untuk produk ini ya, sampel 2. Ketika kita mau inbound, let's say hari ini tanggal 22, dia kadaluarsanya di tanggal 24 lah ya, supaya sama. Nah, ini pada saat ini aku coba ambil lokasinya dulu, kemudian kita inbound selesai. Nah, nanti di sini ada error message-nya ya, bahwa umur simpan ini kurang dari batas hari yang diizinkan dari si limit yang udah kita buat tadi di manajemen produk. Mungkin itu aja untuk tambahannya ya. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Kak Febdan. Kita kasih Ya. kesempatan untuk teman-teman di sini menginformasikan ke kita nih pertanyaannya mau lewat open mic boleh, mau di kolom chat Zoom juga boleh. Kalau butuh untuk open mic, bisa langsung informasi aja ke kita atau kirim raise hand-nya di Zoom. Kita akan bukakan mic-nya ya. Kita kasih waktu mungkin ya untuk teman-teman Kak Febrian Ya, boleh sampai sembari. jam 3.05 ya, teman-teman kita tunggu selama 1 menit dari teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dicantumkan pertanyaan. Oke. Oke. Untuk teman-teman lainnya juga apabila memang ada yang masih mau request nih, beberapa juga udah banyak yang kirim emailnya ke kolom chat Zoom. Masih ada yang sekiranya butuh untuk dikirimkan juga email lainnya untuk recording atau rekaman training kita hari ini, boleh disampaikan ya. Untuk yang sudah kirim sebelumnya di kolom chat Zoom juga terima kasih. Ini kita sudah keep note juga ya, udah kita take notes. Nanti kita akan kirimkan ke email teman-teman semua. Oke, sudah 15.05 ya. Ini sepertinya juga dari teman-teman, aku lihat juga belum ada yang memberikan pertanyaan tambahan. Untuk email terbarunya juga ada yang kirimkan ya. Di sini kita juga udah notes. Ada yang mau open mic, mungkin teman-teman nanti sekiranya belum ada, mungkin kita bisa masuk ke closing. Tapi kalau misalnya teman-teman mau open mic, ini sekali lagi kita kasih last chance ya. Bisa langsung infoin aja ke kita. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya untuk trainingnya, kita minta bantuan juga nih ke teman-teman. Di sini saya sudah kirimkan satu link ya teman-teman di kolom chat Zoom. Nah teman-teman kita minta bantuannya untuk mengisi form
terkait feedback ya untuk trainingnya. Dan kira-kira ke depannya nanti teman-teman ingin ada training dari fitur apa, teman-teman bisa cantumkan juga nanti di dalam form. Jadi kita pengen bahas trainingnya ke depannya, kita mau bahas training fitur pesanan misalkan. Nah, teman-teman bisa cantumkan di bagian form ya. Jadi kita minta mohon bantuan teman-teman juga. Oke, thank you Kak. Ini kayak mungkin sekitar minta waktunya 1 menit juga ya teman-teman. Ini juga nggak panjang sekali untuk surveinya. Dan apabila memang belum ada pertanyaan tambahan, berarti kita bisa masuk ke sesi terakhir ya. Di training kita hari ini kita masuk ke sesi penutup. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah hadir. Semoga untuk training kita hari ini bermanfaat. Dan apabila sekiranya dari teman-teman barangkali ada pertanyaan yang baru mau diajukan setelah sesi training ini, bisa informasi ke WhatsApp grup ke tim kami ya, nanti kita akan bantu jawab, atau mungkin teman-teman mau coba untuk simulasikan yang udah hari ini kita pelajarin di sesi training. Oke, kalau dari aku dan Kak Febrian juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari Kak Febrian mungkin mau ada tambahan Kak sebelum kita tutup sesinya. Oke, sudah cukup Kak. Mungkin teman-teman terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung. Semoga training hari ini bermanfaat dan apabila ada pertanyaan tambahan atau ada concern terkait fitur Kevo-nya, tadi ya seperti yang dijelaskan teman-teman bisa langsung tanyakan di grup saja. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Untuk itu kita pamit undur diri ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.